Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar jumpa pers terkait tahapan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, di mana pada kesempatan itu dipaparkan kuota untuk masing-masing skema penerimaan. Dari minggu lalu ya? Kapan itu? Ya, minggu lalu. Lalu kemudian kita Setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru 2025, Universitas Hasanuddin Makassar menindaklanjutinya dengan menggelar jumpa pers. Jumpa pers terkait penerimaan mahasiswa baru 2025 itu dilaksanakan di lantai 8 Rektorat Unhas, Rabu 18 Desember 2024. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, menyebut jika ada 3 skema penerimaan mahasiswa baru, yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT, dan Seleksi Mandiri. Berdasarkan regulasi itu, pemerintah memberikan batas kuota pada masing-masing jalur seleksi, di mana SNBP minimum 20%, seleksi SNBT minimum 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Meskipun seleksi mandiri menempati persentase peluang yang tinggi, dijelaskan Profesor Roslin, Unhas akan tetap memfokuskan pada seleksi SNBP dan SNBT. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode 2019-2022 ini juga banyak menjelaskan perbedaan ketiga jalur seleksi tersebut hingga cara registrasi akun SNPMB. Kalau kita lihat ini regulasi yang ada dari kementerian untuk seleksi nasional penerimaan masa baru itu untuk SNBP itu minimum 20%, SNBT 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Di tahun 2023 itu kita menerima melalui jalur SNBP 22,42%. Di tahun 2024 itu kita menerima jumlah mahasiswa yang kita terima melalui jalur SNBP 25,22%. Untuk jalur SNBT regulasi pemerintah minimum 30%. Kita menerima di tahun 2023 49,54%, dan di tahun 2024 kita menerima 53,22%. Untuk jalur seleksi mandiri, regulasi kementerian itu maksimum 50%. Di tahun 2023 kita menerima 28,04%, dan di tahun 2024 21,56%. Nah, ini juga bisa memberi gambaran bahwa selama ini kan sering disoroti tentang yang jalur mandiri. Justru kita tidak terlalu besar, walaupun pemerintah memberi kesempatan maksimum 50%, tapi Unhas itu di tahun 2024 hanya menggunakan kuota 21,56%. Kita lebih memprioritaskan di seleksi nasional berdasarkan tes dan di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP menjadi yang paling banyak diminati calon mahasiswa. Ini lantaran tidak ada tes tertulis untuk jalur ini. Sehingga ditengarai kondisi ini dapat memicu tindakan curang, seperti manipulasi nilai rapor peserta didik yang akan mendaftar kuliah di Unhas. Karenanya, pihak Unhas pun tegas akan memberikan sanksi. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa menyebut jika pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berat dengan menutup peluang bagi sekolah untuk mendaftarkan peserta didiknya ke Unhas. saya tahu pasti motivasinya awalnya barangkali bukan untuk kejahatan ya, tapi karena keinginan membuat sekolahnya lebih baik, terkenal, reputasinya bagus, dan juga membuat anak-anaknya bahagia karena banyak masuk di Unhas. Motivasi ini tentu tidak boleh menghalalkan segala cara, karena ini tidak bisa kita benarkan. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu semua dengar ini, saya ingin memperingatkan sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Sehingga perubahan nilai, hal-hal yang tidak fair,
memaksakan nilai yang tinggi padahal tidak sesuai dan sebagainya. Pada waktunya nanti dan pasti kita akan temukan lebih cepat dan itu tidak ada ampun. Tidak ada maaf, mohon maaf. Bagi yang telah terbukti bersalah maka berakhir sudah. Harapan anak-anak kita ini yang mungkin saya tidak berdosa, kemudian untuk melanjutkan kuliah bukan hanya di Unhas loh, tapi di seluruh Indonesia. Rektor Unhas yang akrab disapa Prof. JJ ini pun berharap kepada para guru agar bisa menjadi contoh positif dalam setiap tindakan yang adil dan transparan kepada peserta didiknya. Dalam jumpa pers ini juga dibeberkan jika Unhas akan memberikan jatah khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Ini karena melihat tingginya minat untuk melanjutkan pendidikan di Unhas. Zulkarnain, Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar bersiap menyongsong pelaksanaan PIMNAS ke-38. Salah satunya melalui kuliah umum tentang riset untuk menginspirasi mahasiswa menjadi peneliti yang berdampak luas. Simak informasi berikut untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar terus mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam dunia riset. Salah satunya melalui kuliah umum yang diadakan Direktorat Kemahasiswaan Unhas. Kuliah umum ini bertajuk Riset Seru dan Berdampak Besar, menjadi riset muda yang menginspirasi, yang digelar di Ballroom Unhas Hotel and Convention Rabu 18 Desember 2024. Ratusan mahasiswa hadir dalam kuliah umum yang menghadirkan pembicara yang merupakan peneliti sekaligus alumni dan juara PIMNAS ke-10 dan 11, yakni April Hariwardana PhD. April pun memaparkan mulai perjalanannya menjadi periset, cara riset yang baik, sejarah DNA, dan kendala dalam melakukan penelitian seperti krisis ide, minat yang kurang, hingga kurangnya ilmu menulis. April menyebut jika penelitian adalah sesuatu yang seru dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti menumpukan tim yang solid, jaringan yang baik dengan mentor, hingga kemampuan dalam pemecahan masalah. Pria kelahiran Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ini juga menilai jika kuliah umum ini sebagai strategi yang menarik yang dilakukan oleh Unhas dalam mempersiapkan periset muda terkhusus Jalan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS tahun 2025. Yang pertama bahwa penelitian itu bukan sesuatu yang sangat serius atau ditakutin, tapi penelitian itu suatu kegiatan yang seru. Karena seperti yang saya sampaikan tadi kayak orang mau masak gitu ya, jadi ada tahapan, ada prosesnya, kemudian kalau kita ngasih bumbu-bumbunya pas jadi nanti masakan jadi enak gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang memberikan pemahaman ini ke adik-adik bahwa penelitian itu bukan hal yang menakutkan, tetapi hal yang seru yang bisa dilakukan dengan happy gitu ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menemukan tim yang klik, yang solid. Nah, tim yang solid itu meskipun di tim itu kita punya karakter yang berbeda-beda, tetapi komunikasi itu harus tetap jalan. Tadi yang ditanya tadi apa yang penting, komunikasi. Jadi komunikasi itu harus dipelihara. Jadi komunikasi itu bukan digunakan atau dibutuhkan aja. Tapi meskipun kita nggak butuh, kita tetap komunikasi. Kemudian yang kedua, jalin yang bagus dengan supervisor atau mentor. Karena tadi yang saya katakan bahwa mentor tuh nyawanya penelitian, terutama untuk adik-adik yang masih undergraduate ya, yang memang perlu banyak dibimbing gitu. Dengan mendapatkan tim yang solid, kemudian supervisor yang kuat, kemudian kita jeli melihat permasalahan, insya Allah itu di Unhas bisa melahirkan topik-topik penelitian yang unggul. Itu sih. Melalui langkah kecil yang diambil Unhas, April pun berharap kampus terbaik di Indonesia Timur ini mampu mempertahankan predikat sebagai juara umum PIMNAS ke-38. Sebelumnya, Unhas berhasil mencetak sejarah baru dengan meraih juara umum PIMNAS ke-37 di Universitas Airlangga, Jawa Timur. Unhas kala itu berhasil membawa 23 penghargaan, termasuk 19 medali, mulai emas, perak, dan perunggu. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, lingkungan kerja yang aman dan bebas kekerasan menjadi prioritas Universitas Hasanuddin Makassar. Pihak kampus pun menggelar sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi staf lingkup badan usaha milik Unhas. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar
menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan, terutama kekerasan seksual. Hal inilah yang mendorong dilakukannya pembekalan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi manajemen dan para staf lingkup Badan Usaha milik Unhas atau BUMU. Kegiatan ini digelar di Gedung Iptex Unhas pada 18 Desember 2024 dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS. Sosialisasi ini sendiri diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas. Dalam kesempatan itu, Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Unhas, Dr. Insinyur Syahriadi Kadir MSI, menegaskan pentingnya sosialisasi untuk menekan kasus kekerasan di lingkungan kerja. Ini bukan tiba-tiba, tetapi ini sudah yang kedua kalinya sebenarnya kami lakukan. Cuma karena pesertanya begitu banyak, staf dan karyawan badan usaha, sehingga tahap pertama kemarin kita lakukan untuk staf-staf yang di lingkungan pemanfaatan aset. Untuk kali ini kita lakukan di lingkungan badan usaha Unhas, milik Unhas ya. Saya berharap kekerasan seksual ya, baik berupa korban ataupun pelapor sudah tidak ada lagi dari lingkungan badan usaha. Materi sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual disampaikan oleh Profesor Dr. Nursini SEMA dari Satgas PPKS Unhas yang menyampaikan komitmen universitas untuk membebaskan lingkungan kerjanya dari segala jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi. Ia pun menekankan agar perusahaan di lingkup Unhas untuk terikat pada peraturan rektor terkait lingkungan kampus bebas dari segala bentuk kekerasan. Salah seorang peserta sosialisasi, Indrawati Haris, mengakui pentingnya kegiatan sosialisasi ini. Dirinya menilai sosialisasi ini memberikan pengalaman baru untuk diimplementasikan di perusahaan. Kegiatan ini sebenarnya sangat penting buat perusahaan kami ya, karena untuk pencegahan seksual harassment yang mungkin bisa terjadi di mana saja, apalagi kita di hotel industri itu sangat rentan dengan bencana seperti ini. Jadi kegiatan ini semestinya tidak sekali aja setahun ya, mungkin sekali per semester untuk meremind lagi agar kita terjaga dari kejadian seperti ini. Indrawati Haris menambahkan, selain dapat memberikan pemahaman mendalam, sosialisasi ini juga bisa menjadi rambu-rambu bagi seluruh staf di lingkup badan usaha milik Unhas agar tidak hanya menjadi lingkungan bebas kekerasan, tapi juga menjadi teladan dalam menegakkan keadilan dan keamanan di tempat kerja. Rizka Fraja, Joshua, Unhas TV. Dengan mengibaratkan upaya meredam laju inflasi dengan sebuah lomba lari jarak jauh, banyak ekonom menyebut tahun 2024 sebagai the final mile alias mil terakhir sebelum garis finish. Tapi inflasi belum juga mencapai target 2% dan bahkan melonjak lagi menjelang pergantian tahun. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Indeks harga produsen atau PPI, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang memantau harga di tingkat grosir, melonjak menjelang akhir tahun, meningkat 0,4% secara bulanan, sehingga membuat kenaikan tahunan kembali naik ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. We did have the PPI results that came out this morning that did note a little bit higher of a growth in those wholesale prices than what is expected. I mean, coming off the tails of CPI, which was from yesterday, which is a much more favored and regarded report. CPI alias indeks harga konsumen meningkat 0,3%, sehingga kenaikan tahunan meningkat dari 2,6% ke 2,7%. Tapi untuk indeks harga konsumen, perkembangan ini tak terlalu mengejutkan pelaku pasar maupun pelaku usaha. Weren't really any surprises in today's CPI number. I think the big pivot in expectations was, several weeks ago when it looked like the path for rate cuts wasn't going to be as aggressive as the market had originally priced in. So I think that's still the big open item. Kedua indikator masih belum mencapai target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Kedua indeks menunjukkan peningkatan signifikan harga makanan, antara lain karena faktor musiman dengan datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga dengan adanya berbagai faktor terpisah untuk masing-masing jenis makanan, seperti misalnya perbakan flu burung untuk harga telur dan kekeringan untuk harga daging. Sementara harga berbagai kebutuhan lain yang peningkatannya selama ini sticky alias bundle, akhirnya justru terkendali. Termasuk diantaranya harga hunian, lalu harga di berbagai sektor jasa.
I think it's important to remember that we are seeing over the past year a drastic decrease in inflation numbers from, the 5, 6, 7% all the way to being consistently below 3, moving toward that Fed target of towards 2%. But there is a little bit of nervousness from market participants about maybe the Fed is cutting a little bit too quickly. And so you're starting to see certain portions of the economy heat up maybe a little bit too fast. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 11 kali sejak 2022, saat indeks harga konsumen sempat melampaui 9% pada Juni. Baru mulai September 2024, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan dengan relatif terkendalinya inflasi. What's been the big thing in the last couple of weeks has been, investors looking at the data and the so-called soft landing or no landing for that matter. So there was concerns all year about a recession that, didn't materialize. And the numbers that have come out are still kind of in the Goldilocks zone. Pertemuan terakhir The Fed untuk 2024 berlangsung 17 hingga 18 Desember. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.